Hai, selamat datang di tutorial penggunaan aplikasi penilaian kapabilitas APIP. Video ini ditujukan untuk pegawai inspektorat, kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah, khususnya bagi inspektorat pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat dua penggunaan untuk aplikasi ini, yaitu profil APIP yang diinput secara triwulan dan penilaian mandiri kapabilitas APIP yang dilakukan secara tahunan. Terdapat dua peran dalam aplikasi ini, yaitu admin APIP yang berperan sebagai manajerial dan asesor APIP yang berperan sebagai pelaksana. Admin APIP yang berperan sebagai manajerial dalam profil APIP memiliki peran 1. Menunjuk dan membuatkan username asesor. 2. Memvalidasi dan mengirim data ke tahap berikutnya. Dalam penilaian kapabilitas APIP, admin APIP memiliki peran 1. Memvalidasi dan mengirim hasil penilaian mandiri. 2. Membuat surat pernyataan tanggung jawab hasil penilaian kapabilitas APIP dan mengirimkannya ke BPKP. 3. Berkoordinasi aktif dengan BPKP untuk memonitor proses penilaian kapabilitas APIP. Asesor APIP sebagai pelaksana dalam profil APIP memiliki peran mengisi data profil triwulan. Dalam penilaian kapabilitas APIP, asesor APIP memiliki peran 1. Melakukan pengisian menu penilaian mandiri secara tahunan mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021. 2. Mengisi uraian pemenuhan pernyataan dengan narasi yang memadai. 3. Mengadministrasikan soft copy bukti dukung ke dalam online storage seperti Google Drive, kemudian menyalin link soft copy bukti dukung ke dalam kotak di aplikasi. 4. Memastikan simpulan pemenuhan telah sesuai dengan bukti dukung yang ada dan melaporkan kepada admin apabila penilaian mandiri telah selesai dilakukan untuk divalidasi. Langkah-langkah mengisi profil APIP. Pertama, buka alamat di laman. 1. Admin menambah asesor. Masukkan username dan password akun admin yang telah didapatkan melalui BPKP setempat. Untuk menambah asesor, klik user. Lalu klik tambah. Maka akan muncul kolom seperti pada gambar di samping. Isikan role, wilayah, nama APIP, dan email dengan format email asesor. Lalu klik simpan. Berikut adalah contoh menambah asesor. Yang pertama, setelah kita login menggunakan admin APIP, kita klik user, terus pilih tambah. Kita pilih tambah, terus kita isi email. Email ini kita dapat melalui BPKP perwakilan setempat, jadi kita tidak membuat lagi. Misalnya ini asesor Provinsi Kalimantan Timur @mail.com. Terus pilih role-nya. Dalam hal ini kita kan menambah asesor, jadi role-nya itu adalah asesor. Lalu pilih wilayah. Wilayah di sini kita di Provinsi Kalimantan Timur. Direktorat itu tidak usah diisi karena kita di provinsi. Terus APIP, KLD itu Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan email yang kita masukkan tadi. Lalu klik simpan. Maka sukses, data berhasil disimpan. Langkah kedua adalah asesor input data profil APIP. Pertama, masukkan username dan password akun asesor. Lalu di halaman profil APIP, klik tambah. Pilih tahun penilaian dan APIP, lalu klik simpan. Klik detail melalui icon yang berwarna biru, lalu klik pilih triwulan. Pilih triwulan yang sesuai. Maka akan muncul halaman seperti pada gambar. Pilih elemen profil dengan mengklik teks pada gambar. Lalu lengkapi kolom-kolom isian yang tersedia. Setelah kita login melalui akun asesor, kita pilih profil APIP. Lalu klik tambah. Kita klik tambah, kita pilih tahun penilaian 2022. Terus pilih data. Ini kita
Inspektorat Provinsi Kota Samarinda. Kota Samarinda, Kalimantan Timur, misalnya ya. Terus kita klik simpan. Sukses, data berhasil disimpan. Selanjutnya, setelah kita menyimpan itu, kita klik yang icon yang berwarna biru. Pilih triwulan yang sesuai. Misalnya triwulan 2 atau 1, triwulan 2 misalnya. Lalu akan muncul data-data elemen. Misi pertama, itu kita pilih profil anggaran. Nah, ini sebelumnya kita itu udah buat dulu di Excel untuk lebih memudahkan. Excelnya ini kan udah Bapak Ibu terima, udah ada. Nah, ini kita tuh sebelum mengisi di aplikasi, lebih baik kita membuat dulu di Excel biar lebih memudahkan. Ini pertama anggaran KLD. Di Excel berapa anggaran KLD, misalnya segitu itu. Kita copy. Jadi tinggal di paste. Jadi kalau misalnya udah di Excel, jadi tinggal di copy dan paste aja. Jadi lebih memudahkan. Terus total anggaran APIP 39 miliar 100 juta misalnya. Nah, yang persen itu akan otomatis dan juga sesuai atau tidak sesuainya juga bakal otomatis. Jadi itu tidak perlu kita isi karena itu udah otomatis. Selanjutnya adalah operasi pengawasan APIP. Nah, ini kita copy aja. Ini bentar. Ini kita copy, kita masukin di sini. Paste. Jadi kalau anggaran persen anggarannya itu otomatis semuanya dari aplikasi. Selanjutnya adalah program peningkatan SDM. Itu juga kita copy paste. Jadi kalau pakai Excel itu lebih memudahkan Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak usah susah-susah lagi gitu kalau menggunakan Excel. Jadi copy paste-nya berapa ya? 9. Ini ada kesalahan, bentar. Bentar, 3, 6, kita tulis saja 3,67450. Jadi kadang ada error sedikit. Nah, segitu. Udah, terus apalagi, terus ini ada operasional pengawasan berapa rupiah, operasional pengawasan. Oh enggak, ini realisasi operasional pengawasan assurance. Sebelah nih ada realisasi assurance dan consulting. Assurance-nya kita copy, kita paste. Nah, terus seharusnya yang realisasinya itu juga langsung berubah ya, langsung ada persennya. Terus consulting juga itu kita tempel. Nah, seharusnya realisasinya ini langsung berubah. Ini karena aplikasinya lagi error gitu. Terus operasional pengawasan ini seharusnya bisa dimasukin. Ini kayaknya operasi ininya lagi tuh, tapi ini nggak bisa. Nah, seharusnya itu persennya harusnya udah langsung bisa ya. Persennya itu langsung otomatis, seharusnya langsung otomatis. Lalu kita klik. Dan operasional pengawasannya ini seharusnya bisa ditempel, tapi ini lagi error, aplikasinya lagi error beberapa hari ini. Tapi kalau misalnya udah bisa, nanti langsung harus diisi. Terus klik simpan, maka akan data sukses diperbaharui gitu.
Selanjutnya kita mengisi profil pengawasan, kita klik di teksnya itu profil pengawasan. Terus di sini ada audit ketaatan, audit kinerja, dan assurance atas GRC. Audit ketaatan ini kita udah punya Excel-nya ya. Sebelumnya kita udah punya Excel-nya, kita lihat di Excel-nya terlebih dahulu. Dengan Excel-nya kita lebih dipermudah. Ini misalnya audit ketaatan. Nah, itu dan jumlahnya 450 juta. Misalnya audit ketaatannya 7 dan nilai kegiatannya 450 juta. Temuannya berapa nih? Misalnya temuannya ada, ini kita misalkan aja ya. Temuannya itu ada 5. Terus jumlah temuannya misalnya, tapi ini harus sesuai dengan real yang ada ya, yang Bapak Ibu ada. Ini kita misalkan aja mengisi di sini. Terus yang ditindaklanjuti ada 3, terus jumlahnya tuh 100 juta misalnya. Ini sekali lagi ini harus sesuai dengan real pada keadaan yang sebenarnya. Terus audit kinerja misalnya ada 5 dengan nilai kegiatan misalnya itu ada 200 juta. Terus di audit kinerja ini nilai temuan itu dibagi gitu, ada efektivitas, terus ada ekonomis. Nah misalnya yang efektivitas nilai temuannya 1 gitu, sama ada efisiensi ekonomis misalnya berapa gitu. Ini kita misalkan aja ya. Sekali lagi ini dimisalkan aja. Efektivitas misalnya itu ada 1, nilai temuannya sebesar misalnya 10. Misalnya kita 50 juta. Yang ditindaklanjuti misalnya kita misalnya tadi temuannya 1, ini ditindaklanjutinya 1, nilainya itu 10 juta misalnya. Terus kalau dari sisi ekonomis misalnya 1 temuannya, terus jumlahnya berapa, misalnya jumlahnya 50 juta. Kembali lagi ini harus sesuai ya. Terus yang ditindaklanjuti itu belum ada. Ini saya diingatkan kembali, ini harus sesuai dengan keadaan real. Ini kita hanya memberikan contoh. Terus yang efisiensi, berdasarkan efisiensi itu misalnya nggak ada sama sekali. Yang asuransi atas GRC ini atau asuransi atas Government Risk and Control itu contohnya mungkin seperti APIP melakukan evaluasi atas SPIP. Ini saya anggap belum ada karena masih di triwulan 1, mungkin belum ada penugasan itu, jadi kita isi 0 semua. Lalu kita klik submit, simpan. Data berhasil disimpan. Selanjutnya kita isi profil realisasi kegiatan operasional. Kita klik pada tulisannya. Nah ini ada jumlah realisasi penugasan kegiatan asuransi yang ada ketaatan yang berwarna abu-abu, nggak usah diisi kembali karena udah kita isi tadi. Ini kita udah punya datanya, jadi tinggal kita pindahkan saja. Audit investigasi ada 2, misalnya ada berapa tuh? Audit investigasi itu misalnya nggak ada. Terus audit tujuan tertentu misalnya ada 11. Review ada sekitar 51 misalnya. Ini harus sesuai dengan data yang ada ya, makanya dengan adanya Excel itu lebih memudahkan. Evaluasi misalnya ada 15, pemantauan atau monitoring itu misalnya nggak ada. Asuransi lainnya misalnya nggak ada juga, jadi kita isi berdasarkan Excel kita. Terus ada jasa konsultasi, itu tuh dibagi menjadi BIMTEK, ada enggak, misalnya ini enggak ada ya.
ada bintek, ada pendampingan atau asistensi, dan juga ada jasa konsultasi. Misalnya asistensinya kita buat 1, jasa konsultasi 1. Lalu kalau udah selesai di submit, kita klik simpan. Sukses. Selanjutnya kita profil tren perbaikan governance. Kita klik pada teks. Nah di sini itu ada, jadi kita tuh mengisi pada 3 tahun terakhir gitu. Jadi dari 2019, 2020 dan 2021. Ada level kapabilitas APIP untuk tahun 2019. Misalnya di sini Kota Samarinda itu ada 3 ya, 3. Terus ada maturitas SPIP, maturitas SPIP-nya 3 juga misalnya. Opini LK, misalnya kita pakai ya misalnya 3.02 ya, kan kalau di sini kalau di aplikasi ini komanya itu pakai titik bukan pakai koma. Opini WK misalnya WTP, terus predikat skor sakipnya kita misalkan itu di sini kan nggak ada ya, di sini cuma ada tulisannya ya, di sini ya aja, jadi kita coba misalnya itu 77. Itu LPPD, untuk LPPD itu nah nggak ada ya, tulisannya cuma ST sangat tinggi aja. Jadi kita misalkan LPPD-nya itu misalnya 3.34 yang ST sangat tinggi. Penerapan WBS misalnya belum ada keterangannya, kalau belum ada kita kasih strip aja. Terus predikat WBK atau WBBM misalnya juga belum ada keterangannya, kita kasih strip juga. Terus skor dan predikat BB, skor dan predikatnya misalnya itu belum ada. Misalnya kita misalin aja misalnya 80. Misalnya ya, 80 kemudian. Terus misalnya tahun 2020 level kapabilitas HPIP-nya juga 3, maturitas SPIP-nya misalnya naik ya 3.23, WTP, terus predikatnya dan skor SAKIP misalnya sini tuh nggak ada, cuman ada tulisannya aja ya. Misalnya 78 atau 79 misalnya. Terus LPPD 3.35 ST ya. Penerapan WBS-nya misalnya belum ada juga, kita kasih strip. Predikat WBK misalnya udah ada nih predikat WBK-nya, kita kasih bukti predikatnya. Sebenarnya ini pakai nomor sertifikat ya, sama nomor sertifikat tahun nama tanggal. Misalnya nomornya itu 122 tuh, nomor sertifikatnya berapa, misalnya ST 122 misalnya. Terus 12 Januari, tanggalnya 12 Januari 2022. Terus skor dan predikat RB-nya misalnya 79. Tahun 2021 level maturitas APIP misalnya 3 juga. Terus maturitas kapabilitas APIP ya tadi. Terus maturitas SPIP 3.45, WTP predikatnya misalnya 80, LPPD misalnya 3.45 misalnya naik ya, mengalami kenaikan. Penerapan WBS misalnya udah ada nih, keterangannya apa, misalnya penggunaan aplikasi lapor misalnya, aplikasi lapor.
Terus predikat WBK WBBM misalnya udah ada. Terus kita tulis juga nomor ST-nya, misalnya ini sama ya, sebenarnya sih mungkin sama ya, cuman misalnya sama. Terus ini skornya misalnya 80, ini harus sesuai dengan keadaan real ya, pengisiannya harus sesuai dengan keadaan real. Ini hanya permisalan saja, kalau mengisi harus sesuai dengan keadaan real. Lalu kita klik simpan, maka sukses, data berhasil diperbaharui, data berhasil disimpan. Selanjutnya kita akan mengisi profil struktur dan komposisi SDM APIP. Nah, di sini tuh kita udah punya datanya. Udah punya datanya berapa jumlah SDM APIP-nya. Total SDM APIP misalnya ada 48, total SDM 48. Nah, di sini kita tuh harus mengisinya harus sesuai. Ya, harus sama dengan latar belakang. Itu SDM APIP. Terus total jumlah jabatan struktural ada, misalnya ada 8. Kita copy, misalnya ada 9 ya. Jabatan struktural ada 9, jabatan lainnya juga ada 9, jabatan lainnya juga ada 9 misalnya. Terus ini jabatan struktural itu kita bagi dirinci tuh PVA-nya berapa. Kalau misalnya auditor utamanya berapa? Auditor utama 0, auditor media ada 2, auditor muda 11, auditor pertama itu 10. Kita tulis muda utama ini 0, muda ada 2, media 2, muda 10, pertama 12, misalnya gitu ya tadi ya. 11 ya. Terus auditor terampil ada 1, misalnya ya, ini permisalan aja. Di jumlahnya tadi 2. Terus jabatan lainnya tadi 9. Terus P2UPD ini berdasarkan data juga. 4296. Di copy, auditor utama misalnya 0, media 4, muda ada 2, pertama ada 0 lagi. Terus SDM yang berlatar belakang. SDM yang berlatar belakang itu ekonomi nggak ada misalnya ya. Terus yang jenjang ya, jenjang S3 nggak ada. S2 ada S1, D3, D2 atau D1. S3 nggak ada, S2 ada 8. Jadi dia itu ini D3. Jadi dia itu harus sama jumlahnya, jumlah dari jabatan struktural, PFA, terus jabatan lainnya dan jabatan P2UPD sama latar belakang ini yang dari S3 sampai dengan SLTA itu jumlahnya harus sama dengan gitu, harus sama antara latar belakang dengan jumlah SDM di jabatan-jabatan itu. Kalau nggak sama nanti dia bakal nggak bisa disimpan. Kalau nggak sama nggak bakal bisa disimpan, jadi dia bakal ketahuan nih. Nah misalnya seperti ini nih, itu nggak sama karena total jumlah datanya nggak sesuai tuh. Harus sama antara jabatan struktural ditambah jabatan lainnya tambah PFA tambah P2UPD itu harus sama dengan total jumlah pendidikan tadi. Jadi kita harus merubahnya lagi biar sesuai, harus dihitung kembali. Elemen selanjutnya itu profil sertifikasi profesional SDM. Nah ini juga kita udah punya datanya ya.
Makanya ini gunanya Excel itu untuk memudahkan dalam menginput di aplikasi yang internasional. CIA itu ada satu, cuma ada satu yang sertifikat internasional SDM-nya ya. SDM yang bersertifikat yang ini nggak ada, cuma satu doang internasional. Yang nasional apa, yang nasional adanya apa gitu kan. Nih PBJ aja 22 sama CFRA 2 gitu. Misalnya. Yang lainnya 0, PBJ ada 22, CFRA ada 2 gitu. CGCA misalnya kita tambah 1, terus akuntan tuh ada 3. Misalnya ya, kembali lagi ini harus diisi real sesuai yang sebenarnya terjadi ya. Kali ini cuman contoh aja, jadi kita permisalkan aja berapa. Lainnya terus keterangan dan jumlah lainnya tuh nggak ada. Setelah itu selesai di submit semua, kita klik simpan. Kita berhasil disimpan. Selanjutnya ini elemen terakhir yaitu profil IT. Profil IT, kita klik di tulisannya itu profil IT. Jadi ini tentang profil dukungan penggunaan teknologi informasi aplikasi. Misalnya ada nih telah memanfaatkan teknologi informasi atau aplikasi. Dalam bentuk apa? Kita lihat di Excel. Misalnya kegiatan manajerial itu, nah di sini tuh ada tuh kegiatan manajerial APIP. Apa aja tuh, ada SIM HP, Semda Keuangan, Sinda BMD, Sipedas Kota Samarinda, atau Etepia. Nah kita copy tuh aplikasi-aplikasinya atau informasi yang aplikasi atau teknologi yang kita gunakan. Itu untuk kegiatan manajerial API. Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal itu belum ada. Nah kalau udah selesai kita klik simpan. Nah udah selesai, ini udah selesai kita isi semua. Ini kenapa masih invalid, karena nanti yang memvalidasi adalah admin APIP. Jadi nggak usah khawatir kenapa masih invalid, karena yang memvalidasi nanti adalah admin APIP. Nanti akan kevalidasi sendiri oleh admin APIP. Nanti yang bertugas memvalidasi itu adalah admin APIP. Gitu. Langkah ketiga, admin memvalidasi dan mengirim data profil melalui menu profil APIP. Masukkan username dan password akun admin. Lalu klik profil APIP, kita pilih inspektorat yang tadi kita udah selesai isi laporan triwulannya. Misalnya inspektorat Kota Samarinda, klik pilih triwulan 1, terus ada menu validasi profil. Nah, kalau misalnya udah selesai, udah yakin semuanya, kita klik menu itu dan data itu sudah valid. Nah, kalau udah valid itu tidak bisa diganti lagi, udah selesai datanya. Terus ekspor, nah ini data-datanya bisa kita ekspor data profil dalam bentuk Excel. Nah, jadi yang kita isi tadi bisa terekspor dalam bentuk Excel gitu. Tutorial selanjutnya adalah tutorial penilaian mandiri, penilaian kapabilitas APIP atau PKAPIP. Langkah pertama, asesor input data penilaian mandiri. Masukkan username dan password akun asesor yang sudah didapat melalui BPKP setempat. Pilih menu penilaian mandiri. Klik tombol berwarna biru untuk memulai proses penilaian. Lengkapi form unggah ST dengan mengisi data, nomor surat tugas, tanggal surat tugas, link folder atau file yang di dalamnya ada soft copy surat tugas. Lalu klik submit. Pertama, setelah kita masuk akun asesor, kita pilih penilaian mandiri. Di inspektorat kota, misalnya kota Kalimantan Timur, itu kita klik itu yang berwarna biru, icon yang berwarna biru, kita klik, maka muncul form unggah ST. Nih, di form unggah ST ini kita tulis nomor surat tugas, tanggal surat tugas sama tautan folder. Nomor surat tugas misalnya ST nomor 3
Inspektorat garis miring 5 garis miring 2022 misalnya. Terus tanggal ST-nya misalnya 1 Juni 2022. Tautan folder ini sebelumnya kan di awal sudah dijelaskan kalau misalnya kita itu udah aplikasi ini tuh tidak bisa memasukkan folder langsung, jadi harus melalui link. Nah, linknya itu atau folder-foldernya itu dimasukkan melalui Google Drive. Google Drive seperti ini. Ini sudah saya buat per level, itu ada per levelnya tuh. Jadi lebih memudahkan per elemen dan per level. Nah, ini ST penilaian mandiri kita dapatkan link. Ini jangan lupa yang ini bukan hanya orang yang memiliki link, tapi siapa saja yang memiliki link ya. Diganti menjadi siapa saja yang memiliki link, jangan yang dibatasi untuk melihatnya, supaya ya orang-orang bisa melihat, orang lain BPKP dan juga pemangku lain bisa melihatnya. Terus ini kita tempel aja, kita salin, kita tempel, lalu kita klik submit tuh. Nah, ini contohnya kita melakukan penilaian untuk elemen pertama, yaitu pengelolaan SDM. Misalnya ya, kita klik di teksnya itu pengelolaan SDM. Terus ini di level 1. Apakah pertama tentang ada 2 topik ya. Topik 1 perencanaan SDM APIP, topik 2 pengembangan SDM profesional APIP. Nah, kalau misalnya kita bingung itu maksudnya apa, nah kita bisa klik yang tadi icon berwarna yang tanda tanya tadi. Nah, di sini tuh dijelaskan tentang apa sih sebenarnya analisis jabatan. Terus contoh bukti dukungnya tuh apa gitu. Nah, ini dijelaskan semua. Jadi ini tuh membantu kita untuk mengetahui maksudnya apa dari indikator tersebut. Terus langkah penilaiannya bagaimana. Lalu misalnya terdapat kebijakan atau aturan tentang analisis jabatan. Misalnya kita kan tadi udah membuat per elemen. Nah, ini tuh sangat memudahkan Bapak Ibu sekali semuanya. Jadi dengan begini, nah kita buat perencanaan SDM level 1 sampai level 5 itu sudah saya buat foldernya seperti ini. Kita lihat yang level 1, apa ada enggak sih tentang analisis jabatan. Misalnya ada. Jadi kita klik iya tuh tentang analisis jabatan. Kita buat uraiannya, misalnya uraiannya seperti ini. Ada surat keputusan inspektur. Surat keputusan wali kota ya. Surat keputusan wali kota Kota Samarinda nomor berapa gitu kan. Misalnya nomor 13 tahun 2022 misalnya ya, tentang analisis jabatan. Ini permisalan aja ya. Nanti realnya itu harus sesuai dengan data yang Bapak Ibu miliki gitu. Terus data pendukungnya apa? Data pendukungnya tadi keputusan Inspektur Jenderal ini dari perencanaan SDM APIP level 1, ada keputusan wali kota nih, keputusan wali kota. Kita dapatkan link, get link. Nah, ini jangan lupa ini diganti menjadi siapa saja yang melihat link. Lalu kita salin linknya. Lalu kita tempel di sini. Kita tempel di data pendukung. Sekali lagi, aplikasi ini tuh tidak bisa memasukkan folder. Jadi hanya bisa memasukkan link. Nah, ini tentang tentang topik penilaian kapabilitas APIP, tentang kebijakan atau panduan rekrutmen. Nah, di sini tuh dijelaskan contoh bukti dukungnya apa, kebijakan atau panduan rekrutmen apa gitu kan. Nah, di sini misalnya adalah keputusan inspektorat gitu. Keputusan Inspektur Jenderal Kota Samarinda tentang nomor berapa, nomor sekian gitu kan, tahun sekian misalnya. Tentang rekrutmen pegawai misalnya, ini misalnya ya. Terus
Mana nih keputusan inspektornya ini? Kembali kita get link, dapatkan link, terus kita ganti jadi siapa saja yang melihat, kita salin link, lalu klik selesai. Nah, lalu kita tempel di sini. Nah, kita tempel. Dan level 1 yang topik 1 udah nih, udah keisi semua. Jadi simpulan pemenuhannya iya gitu. Karena dua-duanya terisi. Jadi kita klik iya. Lalu topik berikutnya itu adalah topik 2 tentang pengembangan SDM profesional APIP. Nah, apa tuh pengembangan SDM APIP itu apa sih? Nah, di sini tuh tahu dijelaskan di sini. Terus contoh bukti dukungnya apa gitu. Jadi ini tuh membantu panduan lah, berupa panduan. Nah, kita lihat nih di folder kita ada nggak sih tentang indikator tersebut. Ini kan dibuat per halaman, terus dibuat per sub elemen, terus dibuat per level. Ini tentang apa sih? Tentang kebijakan pengembangan SDM. Level 1 ada SK Inspektur nomor 1, 2, 3 nih misalnya ya ini. Nah, SK Inspektur ini mengenai pengembangan SDM misalnya. Jadi misalnya kita buat uraiannya SK Inspektur kata Samarinda nomor berapa gitu kan. Tentang tahun berapa, tentang ini pengembangan SDM, misalnya tentang pengembangan SDM. Terus data pendukungnya, nah kita salin yang kita punya tadi, SK Inspektornya tadi. Sama kayak tadi, get link. Ini sama ya, prosesnya sama, ini jangan lupa diganti ke siapa saja yang melihat link, terus salin, terus kita copy deh di itu. Kita tinggal copy di data pendukung. Udah selesai level 1 untuk pengembangan level 1 untuk elemen yang ini ya. Level 1 untuk elemen yang ini selesai. Sukses untuk elemen pertama. Selanjutnya kita klik lagi nih elemen yang tadi. Elemen pengelolaan SDM yang tadi kita klik lagi untuk melakukan penilaian level kedua. Tadi kan level 1. Level 1 kan udah, terus ini level kedua lagi. Topiknya sama, jadi topiknya tuh pasti sama, cuman yang bedanya tuh subtopiknya. Nah, ini tentang apa nih? Ini kebijakan analisis jabatan. Kebijakan analisis jabatan itu apa? Nah, kita lihat lagi di panduan yang ada klik tanda tanya itu. Kita lihat nih di pengelolaan SDM, kalau kita udah buat per folder ini lebih mudah. Jadi kita tulis di level 2. Ada nggak sih tentang analisis jabatan? Misalnya ini tentang hasil jabatan nih. Kita get link langsung aja, salin. Ini siapa saja yang memiliki link, jangan lupa ya. Nah, ini kita klik, kita tulis di data dukung. Ini tuh apa nih? Ini keputusan wali kota. Kita tulis saja kalau misalnya keputusan wali kota tentang apa gitu kan. Nomor berapa, tahun berapa, tentang nomor misalnya ini nomor 12. Tanggal dan tahun, terus tentang apa gitu. Nih tentang apa nih tadi, kebijakan analisis jabatan. Itu tentang analisis jabatan gitu kan. Nah, terus yang kedua, kebijakan dan panduan rekrutmen mencakup kualifikasi atau kriteria SDM. Kita klik tanda tanya itu, maksudnya apa sih ini? Nah, itu. Terus data dukungnya apa? Ada keputusan Inspektur Jenderal, ada kebijakan atau panduan rekrutmen dari pejabat pembinaan kepegawaian pusat. Nih. Terus kita lihat di data yang kita punya itu ada enggak sih gitu. Data yang kita punya ada enggak tentang itu? Ada nih. Misalnya keputusan inspektur ini tentang apa? Tentang topik ini tentang apa? Kebijakan rekrutmen, kualifikasi kriteria ya, kualifikasi kriteria SDM. Saya keputusan inspektur ini tipe ya. Keputusan inspektur nomor 10 tahun 2022 misalnya tentang
kualifikasi atau kriteria gitu, misalnya buat aja gitu tentang kualifikasi atau kriteria dari SDM lingkungan APIP misalnya, atau lingkungan Kota Samarinda. Dah udah, terus udah topik kedua. Ada topik ketiga, APIP telah melakukan perencanaan SDM. Nah, perencanaan SDM ini apa? Contoh bukti dukungnya apa? Identifikasi perhitungan kebutuhan SDM APIP, surat pimpinan pusat daerah, pembinaan pegawaian tentang penyampaian kebutuhan SDM APIP. Nah, kita punya nggak ya folder yang mengenai ini gitu? Kita memenuhi nggak gitu? Kita lihat lagi nih. Kita lihat di folder kita ada nggak nih? Ini ada nih. Oh, ternyata ada. Kita salin linknya. Tadi tentang apa nih? Contoh bukti-buktinya di investigasi penghitungan kebutuhan SDM APIP. Ini contohnya surat keputusan, misalnya inspektor mengenai apa ini tadi ya, perencanaan SDM ya, mengenai perencanaan SDM APIP atau kebutuhan jumlah SDM APIP. Nah, ditulis aja tuh. Uraiannya ditulis tuh. Perhitungan kebutuhan SDM APIP. Udah, terus selanjutnya adalah topik 2. Nah, tadi kan udah memenuhi, berarti tadi dibuat klik simpulannya iya ya. Ini topik 2 tentang pengembangan SDM profesional APIP. Yang pertama apa? Kebijakan pengembangan SDM telah memuat proses apa tuh? Perencanaan SDM, tentang perencanaan SDM. Kita lihat di pengembangan SDM profesional APIP di level 2-nya ada data apa aja nih kita gitu. Misalnya nih surat tentang standar kompetensi. Terus kita klik siapa saja yang memiliki link, jangan lupa ya itu. Nah, terus kita buat aja uraiannya. Kita klik. Dibuat uraiannya apa? Misalnya SK inspektur mengenai saya ada nomornya, ada tanggalnya gitu ya. Tentang apa gitu. Ini misalnya tentang kompetensi SDM. Kompetensi SDM APIP misalnya tadi. Terus yang kedua itu tentang apa? Jam pelatihan ya, tentang jam pelatihan. Nih jam pelatihan minimal, berarti kita ada foldernya ya. Bagikan. Jangan lupa di siapa saja yang memiliki link. Itu jangan lupa diganti. Jangan dibatasi, tapi siapa saja yang memiliki link. Ini tentang jam pelatihan minimal ya. Berarti misalnya surat inspektur mengenai nomor berapa, mengenai jam pelatihan minimal misalnya gitu. Uraiannya dibuat sedemikian rupa lah ya, yang lengkap kalau bisa. Terus ini kebijakan mengenai ini enggak. Terus kebijakan telah mengatur tentang ini penghargaan ya. Ini siapa saja memiliki link, terus salin link. Penghargaan individu ya, pemberian penghargaan individu, proses atau mekanisme kriteria pemberian penghargaan. Ada enggak gitu kan? Misalnya inspektor lagi misalnya.
mengenai proses atau mekanisme kriteria pemberian penghargaan misalnya. Ini ya tetap mengatur tentang ini ya proses pemberian penghargaan, misalnya dibuat uraiannya tuh dibuat yang bagus. Ini cuma contoh aja ya, ini cuma contoh. Uraiannya dibuat sesuai keadaan kita, linknya juga. Ini tentang standar kompetensi ada misalnya kita jangan lupa disalin, terus siapa saja yang memiliki link. Kebijakan mengenai SDM APIP untuk meningkatkan kompetensi melalui organisasi profesi. Ya, berarti SK Inspektur. Misalnya SK Inspektur nomor berapa, tahun berapa tentang standar kompetensi APIP misalnya. Terus ada APIP di lingkungan Kota Samarinda, misalnya seperti itu. Selanjutnya adalah ada elemen selanjutnya. Ada 6 sampai 5 ya. Sampai 5 APIP telah melakukan pengembangan SDM, Misalnya daftar diklat itu. Kan diklat itu kan pengembangan SDM ya. Diklat itu adalah pengembangan SDM. Nah, misalnya daftar diklat di nomor 5 misalnya adalah SK Inspektur. Oh, misalnya ini kita buat sertifikat kegiatan AIP. Nah, ini. Itu sertifikatnya gitu misalnya. Ini kan pengembangan SDM kan masuk. Terus selanjutnya itu ada level 3 dari perencanaan tadi. Misalnya kita membuatnya sampai level 3 ya. Kita memenuhinya sampai level 3. Merekrut SDM kompeten yang melaksanakan rencana pengawasan internal berdasarkan analisis jabatan. Contoh bukti dukungnya ini banyak ya contohnya. Misalnya surat inspektur nomor berapa mengenai apa gitu. Gitu-gitu ditulisnya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Tapi kembali lagi nih harus sesuai dengan keadaan sebenarnya ya, dan uraiannya itu kalau bisa lengkap, jelas gitu tentang apa gitu, harus jelas. Ini kita lihat di pengelolaan SDM, perencanaan SDM APIP di level 3-nya ada apa nih, misalnya surat inspektur ini kita get link, dapatkan link. Terus jangan lupa intinya diganti jadi siapa saja yang memiliki link, salin link dan selesai. Kita tempel. Selanjutnya tentang proses rekrutmen. Dokumentasi rekrutmen ini misalnya dokumentasi rekrutmen.
Contoh uraiannya ya, ini kan proses rekrutmen soalnya. Dokumentasi rekrutmen SDM dari perencanaan misalnya. Nah, dokumentasi penerimaan rekrutmen. Nah, ini kita punya dokumentasinya dalam bentuk folder. Ini juga kita caranya sama, kita dapatkan link, terus ganti menjadi siapa saja yang memiliki link, sama ya, caranya sama. Terus klik salin link, kita tempel. Tuh. Terus pemenuhan dan pola mutasi. Atau bukti pendukungnya kebutuhan inspektur tentang pola mutasi. Itu keputusan inspektur tentang penempatan dan mutasi SDM di lingkungan APIP. Sama, kita dapatkan link, ganti menjadi siapa saja yang memiliki link, salin link, terus kita copy gitu-gitu ya. Pokoknya begitu terus buat uraian. Pokoknya begitu terus buat uraian yang sesuai, terus masukkan link atau file yang sesuai. Terus ini jangan lupa, pokoknya gitu-gitu terus ya. Yang ini juga topik 2 pun sama, masukkan uraian, terus ini tentang kebijakan standar atau kerangka kompetensi yang mengatur kompetensi teknis dasar dan kompetensi. Kita lihat nih di pengembangan SDM profesional APIP level 3 ada enggak sih gitu kan. Ada kompetensi dasar. Bukti pendukungnya ada, tinggal disalin link. Terus keputusan inspektur nomor sekian, tahun sekian, tentang kerangka kompetensi dan memuat analisis kompetensi gitu. Linknya tadi udah kita salin, tinggal kita tempel. Terus yang kedua juga sama, itu tentang menghasilkan kompetensi sesuai kebutuhan. Ketiga, keempat, ini ada banyak ya di level 3 ini. Misalnya sama ya, keputusan inspektornya sama misalnya, jadi tinggal misalnya ya, ini misalnya aja ya sama, nanti balik lagi harus sesuai dengan yang Bapak Ibu miliki. Tuh, terus yang ketiga, pengembangan SDM telah membentuk setiap personil untuk dapat berperan aktif. Bukti dukungnya apa gitu. Tinggal salin link, misalnya rencana dan realisasi diklat.
kita dapatkan link, ganti menjadi siapa saja yang memiliki link, salin link. Pokoknya gitu-gitu terus ya, pokoknya gitu-gitu terus sampai levelnya tuh selesai, semua indikatornya dijawab, sampai semua indikatornya dijawab. Jadi ini tuh ada 5 elemen, ada 6 elemen. Level per elemen itu adalah level 1 sampai dengan 5. Jadi Bapak Ibu harus mengisinya sesuai dengan Bapak Ibu tuh dokumen-dokumennya baru batas ada di level mana gitu. Ini misalnya kita permisalkan sampai level 3. Jadi udah, pengembangan SDM telah memenuhi ini. Rencana dan realisasi pemenuhan latihan ya. Jam pelatihan. Dapatkan link, pilih siapa saja yang memiliki link, salin link. Pengembangan SDM telah memenuhi jam pelatihan minimal selama setahun. Misalnya uraiannya rencana dan realisasi jam pelatihan minimal SDM, APIP misalnya. Terus nomor 6-nya pun sama, ini tentang apa nih? Penghargaan ya. Pemberian penghargaan. Tuh kalau bingung tuh klik yang tanya aja, nanti di situ tuh dijelasin semuanya itu tuh apa, bukti dukungnya apa. Tuh dijelaskan. Jadi itu kayak pedoman lah, pedoman kayak pedoman pengisian. Misalnya ada sertifikat penghargaan mengikuti AP misalnya kan, AIP. Ada enggak kita, misalnya ada nih sertifikat. Ganti siapa saja yang memiliki link, klik selesai. Jadi udah ya, salin link. Kalau disalin udah. Terus indikator selanjutnya tentang pemberian penghargaan terhadap individu yang mencapai kriteria berprestasi. Bingung, kita klik tanda tanya, kita lihat pedomannya ini tentang apa gitu. Oh nggak ada ya. SK tim penilai dan sertifikasi. SK tim penilai dan sertifikasi penghargaan. Misal ya ini. Ya, SK inspektur tentang. SK inspektur nomor berapa, tahun berapa, tentang ini misalnya ya. Nah itu kita salin linknya, tuh tempel. Yang selanjutnya adalah SDM APIP berpartisipatif dalam organisasi. Bingung, kita lihat pedoman. Misalnya itu sertifikat mengikuti seminar AIP tadi misalnya ya, ini tuh misal aja ya, nanti sesuai keadaan kalian lah yang benarnya gimana, keadaan Bapak Ibu semuanya bagaimana, folder-foldernya. Terus klik simpan. Oh iya, ini salah, ini harusnya diklik iya semua. Kalau memenuhi klik iya semua elemennya. Klik simpan. Tuh sukses sampai level 3 ya. Sampai level 3. Misalnya penggunaan SDM ini ada lagi nih penilaian level 4-nya. Misalnya level 4 nih belum ada, kita belum memenuhi inspektorat kita. Jadi klik aja tidak gitu. Kalau belum memenuhi klik aja ke tidak, lalu submit. Dah, tetap berhasil diperbaharui gitu. Jadi gitu terus ya sampai
sampai semua elemennya terisi, sampai misalnya kita sampai level 3. Jadi diangsur Bapak Ibu untuk melakukan penilaian mandiri ini karena lumayan banyak levelnya dan indikatornya gitu. Langkah kedua, admin APIP mengirim hasil penilaian. Masukkan username dan password akun admin. Lalu, terdapat chart elemen dan chart per topik. Untuk mengirimkan penilaian ke evaluator jenjang 1, klik tombol proses data ke evaluasi jenjang 1. Kemudian klik tombol lanjutkan. Setelah masuk ke akun admin, kita pilih klik penilaian mandiri. Klik inspektorat yang sudah kita isi penilaian mandirinya tadi. Lalu ada kata-kata simpulan penilaian mandiri. Nah, di sini akan kelihatan berapa aja yang udah kita isi. Tadi kan contohnya baru elemen 1 dan sampai level 3. Level lainnya tuh belum kita isi. Tuh. Nanti kalau misalnya udah diisi semua, ini bakal ada di sini. Nah, di sini ada chart per elemen dan chart per topik. Nah, ini menjelaskan condongnya kemana gitu, chart per elemennya dan chart per topiknya. Ini karena kita cuma ngisi satu elemen aja, contohnya tadi, jadi tandanya cuma ke satu elemen saja gitu dan 2 topik. Terus proses data ke evaluator jenjang 1. Klik lanjutkan. Lalu klik lanjutkan. Nah, terus sukses, data berhasil diproses. Nah, kalau sudah selesai diproses itu, datanya tidak bisa diubah lagi penilaian mandirinya itu. Langkah ketiga, admin dan asesor memonitor status atau evaluasi penilaian mandiri. Pada halaman depan, pilih monitoring status atau evaluasi. Dalam monitoring ini, terdapat warna-warna, itu ada warna kuning, hijau, dan juga warna abu-abu. Kuning artinya kita perlu upload dokumen dalam penilaian mandiri, status penilaian mandiri. Misalnya di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan ini masih warna kuning. Artinya kita perlu upload dokumen penilaian mandiri. Nah, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang 2022 itu penilaian mandirinya sudah warna hijau. Hijau artinya sudah selesai melakukan penilaian mandiri, dan di evaluator jenjang 1 itu sudah selesai juga, dan sekarang lagi proses di evaluator jenjang 2. Jadi memonitoringnya dengan melihat hasil ini, dengan warna-warna ini. Dan juga terdapat fitur ekspor data ke dalam bentuk Excel dengan mengklik ekspor data status progress. Nah, ini akan diekspor datanya ke dalam bentuk Excel. Sekian dan terima kasih.